Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar operasional bank syariah. Operasional bank syariah di tanah air sudah berjalan sekian lama, namun masih banyak di antara masyarakat yang tak memahami prinsip dasar dari bank syariah. Sehingga mereka masih banyak yang tak mampu membedakan mana bank syariah atau bukan. Pada intinya, prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam tersebut, yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang atau riba, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam, tidak mengenal peminjaman uang, tetapi ada kemitraan atau kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Meski demikian, di dalam menjalankan operasinya, bank syariah terdapat dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi penghimpunan dana, dan yang kedua adalah fungsi penyaluran dana. Selain itu, terdapat juga fungsi sosial. Kita akan membahas fungsi yang pertama dulu, yaitu fungsi penghimpunan dana. Pada penghimpunan dana berasal dari modal dan juga simpanan. Modal merupakan setoran pemilik bank kepada bank syariah yang biasanya berupa saham kepemilikan. Sedangkan simpanan diperoleh dari masyarakat yang menyimpan dananya di bank syariah. Nah, simpanan ini bentuknya antara lain ada giro dengan akad wadiah atau sering disebut giro wadiah, adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, kartu ATM, atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua adalah tabungan dengan akad wadiah atau mudharabah, yang merupakan titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati dengan menggunakan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan. Kemudian ada tabungan mudharabah, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Kemudian, produk dari simpanan yang terakhir ada deposito mudharabah yang merupakan simpanan dana dengan skema pemilik dana atau sohibul mal mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank sebagai mudharib, dengan hasil yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal. Kemudian dana yang dihimpun bank syariah akan disalurkan. Nah, pada penyaluran dana bank syariah dibagi menjadi 3, yaitu ada yang pertama jual beli, bagi hasil, dan juga upah. Prinsip penyaluran dana bank syariah yang pertama ialah prinsip jual beli. Pada prinsip jual beli terdapat 3 skema akad, yaitu yang pertama murabahah. Murabahah merupakan jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang kedua, skema salam merupakan jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanannya diterima. Dan yang ketiga adalah skema istisna, merupakan jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang telah disepakati. Kemudian kita akan membahas tentang penyaluran dana dengan penggunaan prinsip bagi hasil. Yang pertama, prinsip bagi hasil dengan skema mudharabah merupakan transaksi penyaluran dana di mana bank bertindak sebagai sohibul mal, sedangkan nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana. Dalam skema ini, seluruh modal berasal dari bank sebagai sohibul mal. Kemudian ada prinsip bagi hasil dengan skema musyarakah, yang merupakan kerjasama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
Sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Kemudian kita akan membahas tentang penyaluran dana dengan prinsip upah. Dalam hal ini dibagi menjadi 4 skema. Ya, ada yang pertama ijaroh, wakalah, kafalah, dan hafalah. Yang pertama ijaroh. Ijaroh merupakan transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Transaksi sewa dengan skema ijaroh, bank merupakan pemilik objek sewa, sedangkan nasabah merupakan penyewa. Kemudian skema wakalah. Wakalah berarti penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam hal ini, bank syariah berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian skema kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kemudian yang terakhir ada skema hafalah. Skema hafalah merupakan pengalihan utang dari yang berhutang kepada orang lain yang menanggungnya. Nah, pada bank syariah, selain mempunyai 2 fungsi penghimpunan dana dan penyaluran dana, terdapat juga fungsi sosial. Adapun fungsi sosial ini meliputi akad hord, yang merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam atau sering disebut pinjaman kebijakan dana talangan. Nah, dalam bank syariah ini, dana yang diperoleh dari pemilik bank akan diolah lagi dan didapatkan hasil atau bagi hasil yang kemudian dibagikan kepada pemilik bank dan juga nasabah. Nah, selain itu, dari bagi hasil dan bonus tersebut terdapat zakat yang dapat dikeluarkan oleh bank syariah sehingga semua dananya di situ bermanfaat. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.